kamu kesini. Jadi gini Pak, Ya. saya itu sedang bingung di jurusan untuk pekerjaan. Oh iya. Jadi kamu itu bingung soal jurusan ya. Kamu itu kelas 12 ya? Iya. Oke, kita akan saya akan membantu kamu untuk mencari jurusan yang terbaik untuk kamu. Pastinya sesuai dengan masa depanmu dan apa masalah-masalah yang membuat kamu kepikiran tentang jurusan itu. Jadi siap ya untuk ceritanya nanti. Bisa ceritakan lebih spesifik nggak tentang kebingungan jurusan apa yang kamu rasakan? Yang ada di kamu sekarang itu jurusan apa? Untuk sementara ini jurusan yang ingin saya ambil yaitu psikologi dan informatika. Tapi kadang saya itu cenderung ke psikologi dan ada dukungan orang tua yaitu ambil di informasi. Jadi saya bingung memilih jurusan itu. Salah satu. Jadi ada jurusan dua jurusan utama yang kamu pertimbangkan. Psikologi sama teknik informatika itu berlawanan, dua jurusan itu maksudnya kan nggak sama. Kalau boleh tahu itu waktu sekolah itu pelajaran apa yang kamu sukai? Waktu sekolah itu saya suka itu tentang berinteraksi dengan manusia atau Sosiologi ya tentang manusia ya. tapi kalau dalam bidang informatika saya juga bisa tapi cenderung perusahaan atau tidak mungkin semangat yang lebih beda dengan yang psikologi. Tapi kalau kita lihat dari nilai rapotmu itu, lihat dari nilai rapot apa yang paling bagus di antara dua? Kalau nilai rapot cenderung ke psikologi, cuman kalau di akademik matematika bahasa Indonesia itu bagus, tapi saya punya basic di informatika. Nah, komputer itu Ya. kita suka ya. Ya. Jadi kayak sosiologi, bahasa agama itu nilai kamu lebih tinggi yang kalau gitu, apakah ada aktivitas di luar pelajaran atau luar sekolah untuk organisasi kumpulan-kumpulan orang yang punya hobi seperti apa suka membantu orang itu dan kegiatan lain ya selain itu? Mungkin sebelumnya ada sih Pak organisasi OSIS itu saya mengikuti di kelas 11 Ya. dan saya sering juga menjadi temanku dan teman-teman saya sendiri sama saya hidup ataupun hal lainnya yang bisa diceritakan ke saya. Jadi kayak sisi ini orang atau hubungan antar manusia penting ya bagi kamu ya. Makanya pengen ke psikologi itu ya. Sekarang kita akan mengambil nilai kedepannya untuk kamu kedepannya itu yang paling utamakan bagi kamu lebih seneng atau suka pekerjaan antara pekerjaan stabil, gaji yang besar atau pekerjaan yang sesuai passion kamu? Kalau saya sendiri ingin kerja yang bikin saya nyaman dan beraktif dan intinya masa depan saya itu aman dan Jadi kayak sesuai dengan jurusan. Jadi kalau bikin nyaman dan senang berarti kayak sesuai jurusanmu gitu ya. Gini ya Mas, dari hal yang kamu bicarakan tadi ada beberapa hal yang penting seperti minat kuat pada manusia, terus perilaku, interaksi. Lalu ada juga pelajaran sosial. Kamu menganggap hubungan antar manusia itu penting. Bahasa lebih unggul, udah pintar mengolah bahasa dan juga punya kelebihan empati, komunikasi juga, sama sering jadi tempat coba juga gitu ya. Tapi ada
selain juga selain dengan tanggung saya kamu juga punya keminatan untuk komputer atau IT tapi tidak ini jadi yang utama gitu. Itu berarti cukup menggambarkan dirimu secara tepat ya. Kalau begitu menurut saya masalah utamanya adik itu kan tidak tahu jurusan yang cocok, tapi tidak punya tetapi sudah punya kecenderungan ke psikologi. Namun terhambat oleh beberapa faktor seperti ekspektasi orang tua, ketakutan soal masa depan, terus rasa ragu-ragu terhadap diri sendiri. Itu yang menghambat diri sendiri, padahal sudah tahu keinginannya di situ. Itu ya. Iya. Jadi saya itu udah mikir jangan ingin psikologi, cuma dari itu ada dukungan orang tua yang lebih untuk memilih jurusan. Jadi orang tua ingin kamu kayak biar dia praktek gitu ya. Praktek bisa berbagi komputer HP gitu ya. Gini mas, kalau masalah ini tidak diselesaikan ya dan kamu hanya memilih karena tekanan, itu ada beberapa kemungkinan. Kalau kamu memilih cara yang tepat itu, kamu kuliah tanpa semangat, jadi bisa cepat putus kuliah, gampang bolos. Kan kuliah juga butuh effort ya, tapi butuh banyak emosi, semangat, bebannya juga semakin berat, jadinya biar gak gampang mudah stres gitu. Terus kalau salah milih jurusan itu kan bisa juga waktu awal pendaftaran mau kuliah kan juga mahal pastinya. Kita harus milih secara matang-matang betul-betul. Kalau kita ambil keputusan berdasarkan minat kamu, terus kemampuan realistis kerja, pengumuman yang sesuai dengan kamu itu nggak menuruti tekanan itu kamu akan lebih hidup lebih termotivasi, bisa berkembang dengan enjoy, terus uang kerjanya itu bisa dinikmati dengan sungguh-sungguh. Bagaimana menurut? Penjelasan Bapak tadi menarik masalah. Berarti setiap angka yang saya ambil itu dengan perasaan itu nanti tanpa ada tekanan banyak. Ya seperti itu. Tapi nggak harus hati tenang juga, tapi harus memikirkan kedepannya itu sesuai nggak sama apa yang kamu pikirkan sekarang, dan sesuai kamu sekarang memikirkan uang kerja ini, tapi kedepannya itu kamu mau dapatin, walaupun disenangkan nggak sesuai sama yang sekarang ya. Oke, sekarang kita fokuskan ke solusi ya mas ya. Kita akan kombinasikan fakta dan potensi dulu ya. Pertama kita mari lihat ya fakta tentang psikologi secara realistis. Yang pertama itu psikologi, peluang kerjanya itu luas ya, tidak hanya di pendidikan tapi di praktek-praktek, di dinas, dan jadi R&D pun juga bisa. Pokoknya di tengah perkembangan zaman ini apalagi kan banyak yang terkait sama AI ya. Itu psikologi sampai ke depannya atau sampai seterusnya itu tidak akan tergantikan ya mas, karena itu hubungannya dengan antar manusia. AI atau robot kan tidak punya emosi ya seperti manusia pada umumnya, jadi itu lebih realistis, lebih enak. Apalagi kamu punya kelebihan lebih kuat dengan antar manusianya gitu. Lalu juga jurusan psikologi ini cocok untuk orang yang reflektif dan empatik seperti kamu ya, cocok jadikan tempat kerja seperti kamu sekarang gitu. Namun sementara itu berbeda dengan informatika. Informatika itu uang kerjanya memang luas, besar, tapi kan sekarang udah ada AI untuk membuat seperti itu ya. Maksudnya kamu harus pintar-pintar memanfaatkan uang yang ada,
kreatif gitu. Dan juga pekerjaannya kan sangat teknis dan logis gitu ya, nggak bisa asal ngawur abstrak gitu kan, nggak bisa. Terus saya mau tanya pelan-pelan, kalau tidak ada tekanan dari siapapun itu, kamu mau milih jurusan itu apa? Kalau dari jurusan sendiri Pak ya, saya itu jujur lebih suka ambil yang psikologi daripada yang di matematika. Jadi saya lebih pragmatis dengan keinginan dan keahlian yang saya punya. Coba ya, kalau membayangkan diri 10 tahun ke depan, kamu itu lebih milih untuk limpahan komputer, lama ngoding, fokus pada angka-angka, atau bertemu dengan orang-orang bercerita mendengar penuh cerita orang yang berbeda-beda gitu. Kamu lebih pilih mana? Saya lebih suka berinteraksi dengan Berinteraksi. selain meningkatkan skill psikologi dan juga mendapatkan ilmu pengetahuan atau pengalaman dari orang-orang yang bercerita Ya, kayak ceritanya kan nggak selalu sama gitu ya, lomba kenangannya juga beda-beda gitu ya. Bagus kalau gitu, kamu sudah ada pemikiran seperti itu, sudah memikirkan psikologi dengan matang sesuai dengan kemampuanmu itu karena kecocokanmu itu ya, seperti yang kamu ceritakan tadi, tapi kamu masih ada tekanan jadinya ragu-ragu, itu kan kamu condongnya ke sosial dan lingkungan. Terus selanjutnya adalah cara menyampaikan masalahmu itu kepada orang tua kamu, cara baik-baik, cara fakta, cara rasional, juga pelan-pelan yang tidak sampai menyakiti mereka. Kita akan bisa beberapa langkah yang untuk menyampaikan dengan baik. Pertama itu kumpulkan informasi ya, informasi tentang psikologi itu dari kampus-kampus yang nggak perlu akreditasi terkenal, yang penting sesuai sama kamu atau orang tua itu setuju juga kamu kuliah di sana seperti itu. Terus prospeknya ke depannya itu harus kamu gali terus, kalau itu tentang apa, belajarnya tentang apa, harus kamu pelajari dari sekarang. Lalu diskusikan dengan orang tua secara terbuka, secara hangat dan lalu kepada orang tua saat diskusi itu tunjukkan keseriusan, bukan cuma keinginan atau bukan cuma itu saja, tapi untuk memikirkan ke depannya itu kamu bagaimana, harus ngapain, itu berdasarkan cara matang. Terus setelah bahas beberapa hal tadi, bagaimana perasaanmu itu? Kalau saya sendiri lebih mantap lagi untuk mengambil jurusan ekonomi setelah Bapak jelaskan peluang kerja ataupun manfaat untuk kedepannya. Saya lebih mempunyai tekad dan keyakinan lebih demam sama Itu kira-kira kamu langsung menyampaikan ke orang tuamu atau menunggu waktu yang tepat dulu untuk berdiskusi dengan orang tua tentang jurusan itu? Kalau saya mengambil waktu yang tepat dulu Ya, waktu itu tepat dulu. dan sebelum diskusi saya akan mencari informasi tentang pekerjaan tersebut ke orang-orang yang lebih mempunyai pengalaman. Jadi saya mencari tahu sisi baik dan sisi buruknya dan mempelajari sedikit tentang psikologi di dunia kerja. Bagus. Sepertinya kamu sudah menangkap ya, seperti pembahasannya tadi itu sudah bagus. Alhamdulillah kalau begitu, itu sangat bagus ya. Terus kesimpulannya pada hari ini atau pertemuan pada kali ini ya, Mas Dendi itu lebih condong ya ke minat, terus kemampuan
kemampuan dan nilai-nilai hidupnya itu lebih ke bersosial dan berempati. Dan juga kita tadi sudah melihat resiko jurusan ini, terus peluang jurusan ini, peluang jurusan itu, resiko jurusan itu. Dan juga sepertinya di sini Mas Didi akan mengumpulkan data-data atau informasi khusus untuk berbicara pada orang bagus biar lebih matang, lebih rinci, lebih terfokus. Nah untuk tidak lanjut setelah ini ya Mas. Kita akan jadwalkan itu setelah sesi orang tuamu atau sebelum orang tuamu kan konseling kan tidaknya 1 kali Mas yang harus berkali ini kan juga baru pertemuan pertama. Jadi mau pas sebelum bertemu dengan berbicara dengan orang tuamu atau setelah berbicara dengan orang tuamu. Setelah berbicara. Jadi di sini kamu fokus cari informasi dulu ya. Kalau ada apa mau tanya informasi tentang apa, saya bisa carikan juga. Saya juga punya kenalan kalau di orang Malang sana. Dia juga sekarang sudah menjadi apa kerja di dinas pendidikan. Baik Pak, mungkin cukup informasi dari sampean. Informasi kedepannya mungkin cukup buat bekal saya untuk meyakinkan orang tua menunjukkan psikologi. Ya. Saya juga bangga ya seperti apa orang seperti kamu itu sudah mau jujur pada dirimu, terus jangan lupa hidup itu adalah milikmu sendiri bukan milik orang lain. Jadi yang apa semua pemilihan itu ada di tanganmu sendiri. Ya apa saran-saran dari orang lain itu dengarkan, ambil yang menurutmu itu sesuai yang terbaik. Terima kasih ya Mas Didi sudah mau apa menceritakan masalah ini pada hari ini. Sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya ya Mas. Terima kasih Pak atas informasinya. Saya pamit.